Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi peserta Zoom atau peserta kuliah melalui udara, melalui virtual. Pokoknya apalah namanya. Sekarang kita teruskan lagi surah Al-Baqarah ayat 29. Ya, 29 ya. Ayo. Kurang Bapak. Habis. Ayat 29 ya. Oke. Sekarang kita lihat ayat 29. Ini dari apa itu wallazi ya kalau nggak salah. (29) lah. Ini keterangannya agak panjang sedikit. Ya. Betul. 29. Mari kita baca bersama-sama dengan lambat-lambat ya. Apa yang merah ini ayatnya nih. Yang merah ini ayatnya. Yang merah ini ayatnya ya. Diperkecil sedikit. Nah, kalian nampak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqak wallazi khalaqalakum. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Atau jami'an ya, summas tawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawatin. Terus di bawahnya penutupnya wa huwa bikulli syai'in alim. Ini yang nomor 28 ini dari atas nih, yang terakhirnya 29 ya. Ya, jadi 29, kalau 28 sudah dibaca. Nah, sekarang kita lihat dulu pakai huwa ya. Kalau ayat sebelumnya kan kaifa. Nah, ini. Pakai kamu dia. Kaifa takfuruna billah. Kalau di sini huwa. Ya. Huwa. Apa bacaannya nih coba? Huwallazi khalaqalakum. Ya, huwallazi khalaqalakum. Nah, ini ya. Huwa. Nah, sekarang ini kalau pakai huwa, nah, ini kan dhamir, maksudnya kan dia, pakai dia kita. Dia yang telah menjadikan dia bagi kamu. Wallazi khalaqalakum. Dia yang telah menjadikan dia bagi kamu. Kalau di atas kan memang kaifa takfuruna ini. Bagaimana ini bagi takjub ya. Kenapa atau bagaimana kok tertutup atau kafir kamu dengan Allah? Kalau disambung ke bawahnya kan dia yang telah menjadikan dia bagi kamu. Jadi balik lagi kamu sebenarnya sini. Nah, jadi kamu di sini, kamu yang ini sebenarnya ada hubungan dengan kamu takfurun. Nah, ini.
Ini kan pakai kamu juga, takfurun. Ya, nah ini pakai takfurun. Kok bisa? Ini sudah diambil kemarin apanya? Pengertiannya bahwa sebenarnya tidak bisa manusia, namanya manusia, tertutup kepada Allah. Maksudnya dia mesti sadar, mengerti siapa sebenarnya Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang sebenarnya, pakai Tuhan yang sebenarnya ya. Ya, jadi tidak akan singgah-singgah kepada yang lain. Tapi itu makanya di sini disebutkan untuk menjelaskannya lagi. Untuk menjelaskannya lagi. Balik. Kalimat baru ya. Huwallazi khalaqalakum. Dianya Allah maksudnya. Allazi yang khalaqa. Ada di sini apanya? Fa'ilnya. Dia yang menjadikan dia bagi kamu. Kalau yang di atas 28 itu, yaitu namanya. Iko, kau balik. Iko nan malah pelan. Mana? Sebelah mana? Oh ya. Jadi dia yang telah menjadikan dia bagi kamu. Kalau yang ayat 28 menjadikan apa dibuatnya? Keadaan kita. Laita bedakan. Ini kan ini kuntum amwat. Ahya. Summa yumit. Yuhyi. Jadi keadaan kita. Kalau yang ini enggak. Kalau ini kelengkapan untuk kita. Wallazi khalaqalakum. Dia yang telah menjadikan dia untuk kamu. Ya, kalau yang di atas keadaan kita. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya ulangi lagi, yang bisa menangkap seperti ini kan bangsa orang. Kalau orang hanya orang yang bisa paham penjelasan ini. Tapi kalau selain dari orang, nggak tahu lah dia. Entah hidup dia, entah mati. Apa yang dijadikan untuk dia, yang bisa menangkap itu adalah manusia. Jadi kalau manusia dengan bisa menangkap itu, mestinya seluruh manusia tidak akan tertutup mata hatinya kepada Allah. Kenallah dia. Ya, jadi inilah sebenarnya tugas memperkenalkan, yaitu maka menurut tingkat umur memperkenalkan manusia kepada Allah. Lalu ada orang sudah memang yang diakui ya bahwa Allah yang menjadikan, kemudian seluruh alam ini Allah. Tapi ingat ya, berpengaruh nggak terhadap dirinya? Menurut kan hampir semua manusia juga mengakui, nggak berapa orang yang nggak mengakui Tuhan yang berpaham ateis. Kadang-kadang ateis itu ada juga mengakui dia. Cuma yang kurangnya di mana ini? Menurut bapak-bapak, ibu-ibu mana mengakui bahwa Tuhan, bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ayat-ayat lain banyak juga tuh. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kan ada pertanyaan, siapakah yang menjadikan siang dan malam? Siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Semuanya jawab, memang Allah, Tuhan. Nah, di mana kurangnya lagi tuh, bapak-bapak, ibu-ibu? Apalah tatakun? Iya, ya, tatakun itu apa maksudnya? Kenapa kamu bisa tidak bertakwa? Maksudnya apa itu? Kan takwa itu di langit. Di Patuh langit. patuh dengan perintah. Mau menurut perintahnya. Nah, itu ya, di situ kurang. Disitulah kurangnya itu.
Jadi semua orang mengaku Tuhan. Cobalah cerita sama manusia. Siapa yang menjadikan bumi langit? Tuhan. Siapa yang Tuhan? Tapi kalau di ayat apalah tatakun atau kenapa kamu tidak menjabarkan alhamdulillah? Nah, jadi penjabaran, coba kalau penjabaran tatakun itu atau penjabaran taat kepada Allah itu apa misalnya? Coba yang sederhana-sederhana dulu. Saya tunjukkan ya. Mesti pertama dari segi kebersihan. Itu tidak diturik dorang. Apa itu kebersihannya? Namanya disusunlah oleh Rasulullah, maksudnya dijabarkanlah. Dalam Al-Quran ya juga namanya apa? At-Taharah. Apa namanya? At-Taharah. Ya memang kita mengakui Allah, mengakui Tuhan manusia ini. Cuma waktu mulai menjabarkan itu nggak mau dia. Itu kan hanya awak surang-surang lainnya nggak mau seperti itu dong. Misalnya kalau dia buang air kecil bagaimana? Kalau buang air besar bagaimana? Nggak mau dilap-lap tisu saja. Gitu. Iya, itu caranya. Ya, mesti dibersihkan. Terus apalagi yang teringat dalam rangka tatakun atau penjabaran kekaguman kepada Allah itu? Itu dari segi kebersihan itu. Makanya sederhana, misalnya masih ada rasanya bau, masih ada rasanya licin-licin rasa seperti najis, masih ada warna, bersihkan itu. Maka kalau namanya ada mengangkatkan apa itu hadas besar dan hadas kecil. Yang hadas itu apa? Yang hadas najis. Iya. Najis. Apakah hadas itu nampak najis? Ya. Kalau misalnya sudah buang air besar, kita nampak masih memang ada rasanya, baunya itu dibuang, dibersih, disabun begitu. Terus sekadar itu aja, tidak berwudu. Kalau tidak berwudu sudah terangkat nggak hadas? Belum. Ini yang nggak dijabarkan orang. Pokoknya yakin kami Tuhan katanya. Ya, tapi kok tidak seperti ini Pak? Ya ini kan urusan surang-surang, itu lain Pak. Begitu juga makanan, begitu juga yang lain-lain. Begitu itu maksudnya afala tatakun atau kulil hamdulillah. Kenapa tidak kagum kamu kepada Allah? Begitu juga berdagang, begitu juga jangan macam-macam ya. Jadi muamalah, nikah, kan itu makanya ada. Begitu juga soal nggak boleh membunuh, nggak boleh macam-macam. Itu maka sama orang Bani Israel disebutkan itu mesti berbuat baik sama ibu bapa, dengan tetangga. Jadi kalau pengakuan Tuhan, mengaku Tuhan semua orang bisa. Cuma penjabarannya, ya. Jadi itu maksudnya di sini. Kalau pertama kan memperkenalkan kita dulu. Ini kenapa disebut sekali langsung mati kemudian menghidupkan itu kan yang apa itu yang pokok. Mestinya sadar. Baru di sini yang ini disebutkan dialah dia yang telah menjadikan dia bagi kamu. Di sini apa keterangannya dijadikan bagi kamu? Ai itu apa artinya ai? Maksudnya ya, maksud ini ya. Maksudnya itu berarti Nawawi rahimahullah ini memberi maksud dari terjemahan. Ini kan sudah diterjemahkan ai maksudnya li ajli karena intifa'ikum fiddin. Karena disebabkan karena memberi manfaat. Ini ajli karena intifa bermanfaat, nafa'a memberi manfaat bagi kamu fiddin pada tata cara hidup agama
tata cara din ini artinya cara penyembahan, cara beribadah, pokoknya yang bersangkut dengan itu diberi itu, sudah dijadikannya bagi kamu itu. Ada kain, ada air, ada semuanya. Begitu juga buat dunia. Begitu juga masalah kehidupan dunia. Jadi ada ya, pertama masalah din, kemudian masalah dunia, kedua-duanya ini sudah diberi, sudah dilengkapi. Berarti kedua-duanya bil istidlal ya. Bil istidlali ala wujudikum. Bil istidlali ala wujudikum. Ya. Dengan dalil-dalil atau menunjukkan, istidlal itu kan menunjukkan, mengarahkan terhadap keberadaan kamu. Jadi ayat ini dia sudah membuat bagi kamu. Jadi untuk kebaikan kamu, apakah cara pengabdian kepada Allah dan untuk tata hidup. Begitu juga selain ala maujudikum wa islahil abdani. Islah, kebaikan. Abdan, bentuk banyak daripada badan. Jadi untuk kebaikan hiduplah, lahir batin. Sudah dibuat. Yang dibuat itu di mana? Yang dibuat itu adalah allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ma fil ardi jami'a. Apa saja seluruhnya yang ada di bumi, ditambah lagi di sini, semua ini menjadi apa ya? Menjadi taukid juga ya. Menjadi penekanan jami'ah, namanya maknawi itu dipakai ya. Jadi ma fil ardi jami'ah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang perlu kita apakan ini supaya semakin hari semakin ada rasa kekaguman kepada Allah. Coba siapa yang bisa menjawab dari ayat ini, dari gambaran ayat ini, semakin hari semakin ada rasa di dalam hati dengan keberadaan Allah, tidak pernah. Makanya yang pasnya sebenarnya jangan ya okelah mendekatkan diri ya, tapi ada kesadaran terus kepada Allah. Sebenarnya kalau dekat-dekat itu, kita ini kan tetap dalam kekuasaan Allah. Nggak pernah kemanapun kita pergi, tetap juga di dalam kekuasaan. Cuma perasaan itu supaya ada terus, bagaimana? Siapa dapat menjawab? Sambil santai. Dari ayat ini. Bahwa semua yang disediakan, semua yang ada di bumi ini adalah disediakan oleh Allah untuk kita. Iya, tapi iya. Jadi bagaimana caranya supaya ada perasaan itu? Sudah tahu itu namanya, kalau di teori pendidikan namanya ranah kognitif namanya Pak. Jadi lah tahu orang itu. Cuma ranah itu kan teori orang pendidikan ada 3. Ada apa namanya kognitif, sudah itu ada afektif, ada psikomotorik. Psikomotorik ya. Jadi maksudnya lah pakaian. Kita bersyukur ya. Iya, itu bersyukur kan masih dalam teori baru itu. Enggak senggado taruh. Ya. Dan bersyukur dan beribadah. Karena penghambaan diri kepada Allah gitu. Iya. Oke lah, yang lain coba. Ya, ditanamkan kesadaran selalu. Bahwasanya kita tidak bisa lari dari. Tidak bisa lari dari itu. Coba yang lain-lain, ibu-ibu dari Nurul Islam. Apa caranya itu? Supaya ada, kan 2 ayat tadi itu. Pertama tadi itu keras sekali tuh. Kok bisa ya, takjub. Kok bisa tertutup mata hati kamu, padahal kamu dulu enggak ada, mati, hidup, terus nanti mati lagi. Kalau ini
ayat ini sudah dia jadikan bagi kamu untuk kebaikan hidup kami kok yang di bumi. Kan 2 itu ayat. Lalu bagaimana sikap kita lagi supaya usaha ini kan usaha. Itu makanya kalau sebagian orang pengajian begini katanya, kalau kaji-kaji seperti ini itu hanya memberitahu di ranah pengenalan saja katanya, di ilmu aja. Tapi kalau untuk memakainya katanya belum kata gitu. Gimana? Coba. Ya, jadi mungkin intinya melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa larangannya. iya, itu kan umum lagi, Pak. Kalau misalnya pokoknya apa perintah laksanakan, apa larangan, sudah itu antaranya itu pere. Beribadah. Iya, ibadah kan nggak Lalu terus. Ibadah mana bertakwa. maksudnya? Hah? Selalu bertakwa pada Allah. Iya, itu yang bahasanya bahasa apa namanya itu? Bahasa idealis ya. Ya. Kalau untuk bahasa penjabarannya ini maksudnya. Kalau untuk usaha menjabarkannya. Ya, jadi caranya begini ya. Itulah yang sebenarnya memang sudah Bapak sebutkan tadi. Jadi kalau orang-orang lama Pak mengaji, aduh kayak ini ambu disuruh dulu kejadiannya. Baca rohnya bisa lupa kayaknya. Berarti mata hati kita tuh sudah memang menghadap ke situ jiwa itu. Misalnya kan kita tertidur atau menggolek, entah kok awak lalu mendaftar. Tapi kalau lah mulai jago, apa yang dilihat mata, apa yang digerakkan kaki, pokoknya sederhana saja bagi dia. Bumi yang dipijak, buminya, langit yang dijunjung, langit. Jadi perasaan itu terus dipakai. Nah, tersangkut terus. Jadi kalau soal misalnya apa yang disuruh dikerjakan, apa yang dilarang dihentikan, itu ke fikih, ya. Ya, bila ada larangan, tahunya soal larangan Allah, bila ada suruhan, antara-antaranya itu. Nah, jadi ada perasaan. Jadi itu makanya itu makanya berlapis tadi. Berlapisnya begini. Sementara yang nafsu atau keinginan kita itu, yang tebalnya itu, yang di luarnya, kepada dia kita tunduk. Misalnya di masa lero nang kalama, di ma duduk nang kaena, di mama mandang-mandang nang kaena. Jadi kasinan, tapi di dalam tidak sampai dong. Ke dalam tidak sampai. Itu maka berlatih dia mengkaji misalnya. Makanya tingkat zikir yang sudah yang apa itu kan nggak ada menyebut-nyebut lagi dia. Sudah hanya penjabaran dari apanya itu. Penjabaran daripada ucapannya itu. Paling sekali-sekali. Ya, kalau kita kan terjadi gempa baru ada la haula wala quwata illa billah. Kan gempa baru ada la haula wala. Kalau orang yang sudah sampai begitu gempa enggak gempa tetap ada la haulanya di dalam hatinya, ya. Begitu. Jadi itu makanya di sini oleh Pak Nawawi seluruh manfaat untuk ibadah atau ibadah yang jelas atau kehidupan hari-hari menunjukkan seperti keberadaan kamu dimanapun berada dan untuk kebaikan hidupmu. Jadi siapa tuh Pak Nasruddin Umar ya? Kita lihat batu Kayu nampaknya Allah. Dan dilihat batu nampak Allah. Dan dilihat kayu nampak Allah. Dan adu gampo dan nampak Allah. Cuma itu tentu menunggu sampai ke situ tentu ya memerlukan latihan. Jadi tapi Allah tidak ada serupa apapun. Ya sama-sama saya pun begitu. Berlatih juga, maka kadang-kadang ya rajin kita mendengarkan ceramah itu. Oh begini, oh begini, oh begini. Jadi ini kan dari ayat. Wallazi ya. Terus disebutkannya yang dikhalaqnya bagi kamu ini kan dikhususkan bagi kamu dulu. Aturannya kan apa saja? Wallazi khalaqa ma fil ardi jami'a. Baru di belakang ini
di belakang lakum. Tapi enggak didahulukan ini ha. Didahulukan dia. Ya. Didahulukan gitu. Huwallazi khalaqa lakum. Lakumnya ini kepada siapa maksudnya? Manusia. Manusia. Kalau enggak kan bisa saja wallazi khalaqa ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawahunna sab'a samawati, terus baru ditutup lakum. Tapi didahulukan lakumnya. Itu bedanya. Itu makanya terjemahan Arab ini pasnya itu kalau kita mengerti susunannya. Jadi ini di sini khusus bagi kamu. Jadi kalau begitu binatang ternak untuk siapa? Manusia. Untuk awak. Hasil tambang atau bumi ini untuk siapa? Manusia. Untuk awak ya. Kini mana banyak awak korban awak untuk benda atau benda untuk awak? Benda untuk awak. Nan banyak korban mah. Banyak korban Mana lado, banyak? taruang, ayam, kambing. Iya. Mana banyak pada awak untuk benda itu korbannya daripada benda korban untuk awak. Aku ceritanya kok. Banyak benda itu yang dikorbankan untuk awak. Ya wana tuh. Awak yang banyak korban. Kisah Pak Tommy ya. Banyak manusia mengorbankan dirinya demi Harta. Oh, gitu. Ya itu yang jadi persoalan. Kenyataannya gitu. Iya, kenyataan. Padahal di sekolah di kerjaan di sini sudah dikatakan wallazi khalaqa lakum. Jangan nanti wallazi khalaqa. Jadi di sini dia sebenarnya diciptakan untuk kamu. Misalnya kan dia diciptakan untuk kamu, bukan kita yang semestinya dia yang dikorbankan untuk kita. Ya misalnya itu yang saya sebut. Karena memikirkan apa itu, memikirkan dunia ini, maka korbanlah manusia. Itu jami'ah ya. Habis itu ingat pakai jami'ah, pakai summa ya. Kalau summa huruf ataf apa artinya? Udah berjarak, ada waktunya. Ada waktunya berarti pakai terakhir ya. Ya terakhir sudah dijadikannya itu sudah apa? Yang di bumi, summa istawa. Kemudian istiwa lagi. Istawa inilah ayat-ayat mutasyabih. Ini masuk ayat samar. Ya, jadi kemudian istawa beristiwa artis menyengaja ilas sama menyengaja ke langit, kejadian langit. Ini sebenarnya yang nggak pun sekolah tinggi membahas alam ini bisa dipaham kok. Ya, kepahamannya itulah sederhana, tapi kita pun menjadi kagum. Beristiwa. Istiwa ini artinya mensengaja dianya Allah kepada penciptaan langit ke langit. Ke langit ya, penciptaan ke langit. Makanya apa namanya ya, setelah diselidiki, tapi hanya hasil penyelidikan saja. Ya memang kan itulah manusia. Setelah diselidiki, mana yang dulu sebenarnya menurut pengetahuan dijadikan langit daripada bumi. Nah, kan itulah dalam penyelidikan dulu sebenarnya kalau dalam Al-Quran ada disebutkan kana taratkan, ratka, rake bahasa Minangnya. Jadi istilah bumi nggak ada, langit nggak ada. Cuma ada fafatak nahuma. Kami pecah ledakan. Itu ya setelah pelajaran sekali itu dipelajari sudah itu begitu teorinya. Teori apa itu Pak Bet? Teorikan Laplace.
Hah? Teori Kahn dan Laplace. Oh, itu nanti nih di bawah ini dibuatnya. Yang meledakan itu sangat ya Big Bang. Ya, ledakan besar. Nah, itu satu penyelidikan. Jadi ini untuk menambah sebenarnya begini ya, untuk menambah rasa kekaguman kita. Jadi itulah makanya walaupun banyak kita membaca buku, yang paling sulitnya atau membaca ayat, baca hadis, yang paling sulitnya itu menumbuhkan rasa menjadi itu makanya jangan di luar, sudah dari dalam. Kalau di luar-luar saja itu masih itulah. Jadi dari ke langit. Kemudian langit, itu makanya tadi kan ini bumi yang dijadikan berarti isinya itu makanan bumi, kemudian disengaja ke langit. Summa, ini pengertiannya itu dari summa ini. Summa ini kan diulang sini. Ai summa ta'allaqatil iradatu. Ini fa'ilnya ya. Tersangkut atau tersangkut iradahnya Allah, betul-betul tersangkut kepada hadisan bitarjih wujudis sama, dengan ada langit ya, dari mulanya tidak ada menjadi ada. Fata'allaq qudrah. Di Nawawi membuat begini, disangkutkanlah keinginan Allah dengan mengadakannya, itu maksudnya. Setelah diadakannya itu pasawahunna. Sawa ini kan mendatarkan atau menjadikan hunna. Hunna ini berarti dhamir seluruh langit itu, maka jadilah dia menjadikan seluruh langit itu sebanyak sab'a samawat. Iya, jamak. Sama mana juga seluruhnya. Jadi sehingga 7 lapis langit. Yang 7 lapis langit ini sekarang masih itu kok perdebatan. Kita manusia ini kan makhluk cerdas, hanya berpikir. Diadakan penelitian, diadakan teori. Misalnya yang tinggi penelitiannya itulah orang-orang sekolah-sekolah yang sudah ada peralatan hebat, pergi ke antariksa, bikin itu kan itu. Tapi yang mana yang 7 itu? Saya dulu pernah, dulu orang Indonesia yang hebat juga kan mengenai itu. Mungkin ada teringat nggak masa Pak Harto dulu presiden, dia membaca Isra Mi'raj. Siapa nama mulai tekanan tuh Pak Tommy, Pak Bet, Pak apa dah? Nazwar Dia Sabtu. membaca enggak, Baikuni, Baikuni. Baikuni. Baikuni itu kalau enggak salah ada buku dibuatnya itu. Dia pun enggak berani memastikan bahwa inilah yang dimaksud 7 lapis langit itu, enggak mau, enggak berani. Mungkin pakai mungkin. Jadi menafsir itu kan mungkin. Jadi itu 7 lapis itu. Dan sebenarnya bumi 7 lapis juga. Cuma itu makanya nggak perlu memeras pikiran, pokoknya dengan ada gambaran seperti itu, balik kaji kampung awak banyak. Bumi nan dipijak buminya. Langit nan dijujung langitnya, baulu awak aja nan diambil ajanya, maka pai. Makanya sebagian diajari oleh gurunya, carilah Tuhan selain daripada aku, carilah alam selain dari alamku. Kan gitu. Itu hanya untuk mempertajam mempertajam rasa. Kalau tajam rasa itu berarti apa? Jujur bekerja, hati-hati, bersih badan, berpikir bagus, ke sana. Jangan pula nanti rasa saya sudah kuat, tapi kok seperti ini pakaian Anda di tengah orang banyak. Ini kan urusan saya, itu lain lu gitu. Ya termasuk makanan-makanan. Kenapa Anda makan ini? Kata Allah kan nggak boleh. Ini kan itu lain apa persoalannya. Jadi kalau orang yang sudah sadar kepada Tuhan, semuanya tergambar di dalam kehidupan, ya. Terus di sini walhasil, hasilnya
Annallaha khalaqal arda min ghairi basit. Jadi tanpa perantaraan. Jadi ini dibuat 2 hari. Nah, itu pun payah kita memahami. Jadi mengisi bumi ini 2 hari kelengkapannya. Kemudian mengisi langit yang 7 itu, summa khalaqas samawati sab'a, yang langit yang 7 itu dibuat pula 2. Berapa tuh? Sampai 4 hari. Terus summa ini isinya lagi mafil arti mimma yang tafa'u bihi yaumain. Jadi untuk manfaat bisa dipergunakan sampai hari kiamat 2 hari pula. Inilah dia. Itu dalam satu keterangan. Nanti kisian. Jadi 2 hari, 6 hari. Karena ada ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi enggak perlu kita menghabiskan hari mencari bagaimana sebenarnya ini yang 2 hari. Ada mengatakan 2 hari. Ada mengatakan 6 hari, ada mengatakan 6 masa, ada enggak perlu, yang jelas itu baru yang mampu kita. Cuma kita harus tunduk, harus kagum, harus penuh kasih sayang. Ya, mudah-mudahan lah macam Rusia mau berantem sama Ukraina, jangan berantem pula lah. Ya, namanya manusia di muka bumi. Tapi manusia itu apakah memang diciptakan untuk berantem? Kalau Sulaiman sama siapa dulu? Sama Balkis ya. Kan ada ayat itu. Kalau sudah terjadi peperangan, maka tidak ada lagi kemuliaan. Yang dimuliakan jadi hina semuanya. Ya namanya berantem. Ya, jadi itu makanya Allah mengatakan, memang kata malaikat waktu dulu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau buat nanti dia akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kata Allah kan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu. Jadi maksudnya kalau didalami ayat itu, sehebat apapun konflik manusia namanya karena berpikir bisa diselesaikan begitu loh. Begitu bisa diselesaikan. Jadi makanya saya ada di tulisan sebenarnya istilah menjajah tuh nggak ada, dijajah tuh nggak ada lagi. Kenapa ya? Karena sudah sama-sama menyadari jadi makhluk Allah. Gitu ya. Tidak ada tekan-menekan. Tapi karena memang pintar juga Coba siapa yang bisa jawab? Yang pintar siapa sebenarnya? Yang pintar adalah iblis sama setan, sudah dirancangnya itu. Izinkanlah saya untuk menggoda mereka. Silahkan. Maka ada yang tidak bisa digoda. Apa yang tidak bisa digoda? Ibu Didi nama itu tidak bisa digoda dalam ayat. Nak datang. Mukhlasin. Ya betul. Mukhlasin itu tidak bisa digoda tuh. Makanya saya mengatakan istilah perceraian sebenarnya dalam ajaran Islam itu memang ada, tapi disebut di situ yang paling marah Allah adalah talak. Dia halal tapi marah. Jadi enggak semurah tuh bercerai, enggak semurah tuh berkelahi. Jadi kesimpulannya ya berbahagialah orang yang betul-betul jadi yang kuat rasanya, jadi sehingga enggak ada istilah kalah sama dia, baik terus kok. Batu kira-kira bapak-bapak ibu sama-sama tuh untuk menyadari itu, isi ayat ini kan itu supaya kagum, taat, takjub, takwa dalam hidup. Jadi walaupun begitu membawa kecewaan, kami sama Pak Bet kan lah pengalaman. Sungguh kajilah begitu, tapi apa nampak ya Pak Bet? Lagi kecewaan jangan rusuh-rusuh hati ya. Tapi Pak.
datangnya jangan aku cameh-cameh sudah itu datang ya. Padahal ada ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi antara antara teori sama kenyataan ini yang kadang-kadang yang belum pas. Nah, itu makanya siapa yang belum pas antara teori kenyataannya, ingat kalau saya begitu ancang-ancangnya saya buat, berarti awak bolok-olok. Awak masuk orang mustahziin. Misalnya awak baso tahu kok nak boleh dah. Itu awak buat ya. Berarti awak masuk orang berolok-olok ke dalam diri awak. Jangan ke orang buat, itu penjagonya, itu paganya. Tapi enggak boleh. Misalnya kan begini, kita mau sholat misalnya ada sholat misalnya sholat sendiri. Memang disuruh sholat berjamaah ya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita rasa-rasakan, kalau kita dalam sholat sering ya, ini kan pengalaman saya juga. Kalau sholat sendiri awak biasanya pakaian awak pakaian biasa atau pakaian rancak seperti awak ketampi orang rami. Pakai biasa. Yang biasa saja. Pakai biasa aja. Biasa ya. Kalau pai hadir undangan? Woi, yang Pakai kukus. Jadi begitu. Jadi nak boleh seperti itu. Kalau awak masih mau itu nak lurus awak namanya. Iyo pokok bersihnya. Iyo, memang bersih. Bamang ko waktu awak sholat sendiri itu minta bersinglet je. Kan tak bahagia dulu. Tapi kalau mahaduk ke orang banyak, bangko dia pelok. Kan secara apa kan kane awak. Sementara menjadikan awak bagi nikmat luar biasa, tidak ada yang menandingi, tapi dibuat gitu ya. Jadi nih ayat-ayat seperti ini. Terus ini lagi, ini yang saya sebut tadi masih menjelaskan itu. An Abi Mas'ud, ini dari Abi Mas'ud berkata dia. Apa kata Abi Mas'ud? Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah adalah arsy-Nya. Itu yang maka istiwa tadi, arsy-Nya Allah di atas air yang belum dijadikan suatu apapun sebelumnya. Sebelum air. Dia di atas air sebelumnya kan payah kita nangkap itu. Jadi maka nak perlu awak di apa banada, nak perlu diperas banada. Pokoknya awak ndak dapet, ndak untuk kagum saja. Sama seperti menjadikan manusia ini. Bagaimana manusia ini mulanya? Itu makanya ada teori, ada berevolusi, ada begini, ada begitu. Tapi itu kan dalam usaha. Kepastian kan tidak jalan. Mana dahulu buah kerambia daripada daripada batang kerambia, Pak Bet? Kecik Pak Tommy nama dibaca dulu saya guru. Itu maksud ambo itu. Mana dulu talu aja do ayam, kan? Jadi kalau di abi-abi nari untuk itu tidak ada artinya. Cuma awak kagum awak, bamang kota aku jadinya dulu. Sampai kini. Ya, sampai sekarang gitu juga. Jadi itu makanya nih, falamma arada yakhlaqan. Jadi waktu dia ingin menjadikan makhluk akhraja, maka di sini dia itu mengeluarkanlah dia dari air itu asap. Kan itu apa itu? Teori kontemplasi. Ya. Dari kabut. Ya dari kabut. Almarhum Pak Ali Dinar jalehnya kalau menguraikan itu. Jadi itu dia duhan. Lalu tinggi di atas air, maka dinamakanlah, maka karena tinggi itu dinamakan sama. Itu makanya sama itu pun asma itu nama tinggi, nama yang tinggi. Ayabisul ma, maka jadilah bumi yang satu. Di sini fatakha. Ini maka dipecah pataknya sebenarnya. Fatakha membelahnya, maka menjadi 7 bumi dalam 2 hari. Cuma di sini dibuatnya ini kadang-kadang orang
kadang-kadang mengapanya dengan tafsir Pak ini dia apanya. Kalau kita jangan baca saja. Misalnya maka dijadikannya lah gini katanya. Pada hari Ahad, kan 2 hari, Ahad sama Isnin. Jadi menjadikan bumi itu Ahad sama Isnin, kemudian menjadikan bumi atas ada ikan katanya. Ikan itu di atas air, kemudian dia bergerak-gerak di punggungnya. Jadi al-malak ala sakhrah, para malaikat di atas bentuk padang yang luas. Padang itu di atas angin, kemudian bergeraklah ikan itu, maka digoyanglah bumi, maka dikasih pula poros gunung-gunung, maka akhirnya baru kokoh bumi itu. Lalu dari bumi itulah bisa. Itu kan apa itu dari usaha mungkin dibaca oleh Pak Nawawi buku lain atau apa. Kalau sekarang kan begitu juga itu. Sebenarnya gunung-gunung yang ada di planet bumi itu kan untuk poros untuk menguatkannya supaya pasaknya itu kan supaya keluar apanya itu panasnya. Ya tapi untuk ini makanya kalau mau berdalam-dalam di bidang itu silahkan, tapi yang isinya supaya kita kagum, supaya taat kepada Allah. Ya paham maksudnya itu. Jadi beraja lawak tentang alam, tapi itu makanya saya punya kesimpulan begini. Manusia itu dengan alam yang di sekitarnya sama dia, belajar dia pertama dengan penyelidikannya itu dia takjub, akhirnya menjadi hamba Allah. Itu yang dalam penjabaran hamba Allah itu. Bersih lahir, bersih batin, cara berpikir. Yang kedua, setelah diselidikinya menjadi azas manfaat. Azas manfaat untuk kebaikan hidupnya bersama. Bisa bikin rumah, bisa bikin kendaraan, bisa bikin fasilitas. Gitu. Jadi ada 2. Cuma yang sering kita dapati, siapa bisa yang nyambung? Setelah ada ilmunya, apa yang terjadi? Coba, yang terjadi tanpa menuduh kelompok. Misalnya, setelah ilmu dalam tentang alam, apa yang sering terjadi? Dikurasnya untuk kepentingannya. Dikurasnya untuk kepentingannya. Nanti orang sangat tersangkut sama dia. Jadi basobo, kata orang Minang, nan lalo makanan orang Jago. Aturannya jangan begitu. Kalau lalunya tinggal jual lah, jangan dimakan satu. Kalau ditinggal dilarikan di tikus. Tidak ada larikan tikus, disauk lah. Kenapa ya? Ya kenapa enggak dimakan punya orang? Siapa bisa jawab? Bukan hak. Ya, selain bukan hak itu undang-undang. Ada rasa tadi. Ada rasa. Ya ada rasa bahwa Allah melihatnya. Enggak boleh mudekodo. Itu yang makanya sebenarnya enggak ada istilah menjajah, enggak ada istilah dijajah. Tapi biasa tuh orang bodoh makanan non cadiaknya kan gitu, nggak boleh mode itu. Ya kapan itu kira-kira ada? Itulah usaha berdakwah sekarang. Jangan akhirnya karena nggak sabar juga bertemulah yang di dalam surah Al-Baqarah itu, berantemlah menumpahkan darah. Akhirnya kalau begitu sama-sama masuk neraka semua. Neraka ketawa lah iblis sama setan. Sehingga tidak engkau temui banyak umatmu yang taat. Baru ditutup ya. Jadi ini makanya saya cepatkan bacanya itu karena keterangan itu. Itu makanya ilmu untuk ini silahkan aja. Tapi sebenarnya itu makanya sering saya kata begini. Laba jalan awak sekian lama. Laba jalan kok maraton lah, kok naik oto lah. Sianan takanannya basonya di atas bumi. Tapi kalau ditanya jawabnya iya. Tapi masih tingkat kognitif tuh, alun motorik kayak. Iya pun enggak. Misalnya kalau awak mandi,
Sianan takana basuh awak mandi jua ye. Mulai dari menyiramnya sampai selesai. Itu maksudnya. Baitullah makan baitu sadonya. Jadi terasa dia bahwa semua ini adalah milik Allah. Tapi bukan waktu tertentu. Sama orang zikir-zikir dalam sholat. Sesudah sholat kan banyak bacaannya. Tapi waktu itunya sudah itu ada takana ale. Dan takana ananda ke di panganan. Ikon nak malake. Itu pertanyaan saya tadi. Baca ronyo. Dan dijawab di Pak Edi tadi. Baca ronyo supaya ada tu tarik. Bau sawo gitu ya. Ambo kawan-kawan kan sama-sama misalnya kalau jalan gitu, berjalan maraton, sekian kilo, nanti kan awak basuh di teh tanah ada, nah di bawah langit. Basuh awak sedang menghirup oksigen, dan takana ada awak bilo badan bokok kue sehat gitu. Ya, ikut ndak takana tari. Jadi teringatnya itu sadar terus. Jadi itu maka di sini ya. Baru ditutup. Ulang lagi wahwa. Siapa bisa jawab? Kenapa pakai huwa di sini kira-kira? Untuk mengajari diri kita. Mengajari diri kita. Mengajari diri kita. Mengajari diri kita dan diri orang lain. Itu mengko pakai kul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi nama Allah, nama zat dan kata dhamir dipakai adalah yang pakai huwa itu mengajari diri kita dan orang lain. Tapi kalau kita pakai anta langsung berarti awak bukan mengajari nama lain, ya memang sedang kontak ya. Awak kontak terus. Jadi wa huwa bikulli syai'in. Dan dianya dengan segala sesuatu alim. Apa keterangannya alim di sini? Lihat. Maka tidak mungkin bahwa ada kejadian bagi bumi dan apa di dalam bumi atau langit dan apa antara keduanya. Maka di situ tidak mungkin tidak menjadi masalah ajaib. Apa arti ajaib? Sesuatu yang mencengangkan kita, takjub. Walaupun ada ilmu kita, akhirnya kita takjub juga. Ya misalnya begini, setelah dipelajari orang, bumi awak kok kan ada tunggaknya gitu. Betujuh bulan, betujuh bintang, ada tonggak-tonggak dong. Terapung kasadonyo. Tapi bamang kok bisa itu? Itu kan ada gravitasi. Iyo, bamang kok mau itu. Iya memang lah itu aja, itu. Kalau memang lah itu ya berarti mulai menutup mata hati itu. Katakanlah itulah sayangnya Rabbul Alamin. Gitu caranya. Bamang kok diambil sebiji jagung yang sudah tua, terus ditanamkan, dijatuhkan ke bumi, digali tanah, tumbuh, keluar lo jagung balik. Bamang kau itu anda perlu dipikirkan memanglah itu. Tidak perlu dipikirkan. Berarti habis mati raso. Jadi nanti kadanya makan jagungnya tunggu aja. Itu maksud awak. Jadi azas manfaatnya sudah itu azas ketaatan awak. Itu yang diciptakan manusia di muka bumi itu. Ya, jadi tidak ada lagi tipu menipu, tokoh menokoh, macam-macam. Jadi sehingga penuh kasih sayang. Yang penuh kasih sayang inilah nanti yang dibawa untuk hidup selama-lamanya. Ya, jadi semua itu ada keajaiban, ada gharaib. Gharaib itu yang keanehan. Pasti aneh kita. Tapi ada orang nggak jadi aneh, nggak perlu dipikirkan, memang sudah begitu gitu. Jadi karena bekoyo kalau berjalan di muka bumi, diagih bara apanya toleransinya ndak sadar. Kalau ngomongnya cian 5 mini, sudah itu karena balik. Jadi kalau itu sibuk banget penganawa itu mangko raso namanya. Tapi dia tidak berupa.
Itu makanya seperti itu. Berpengaruh sama jalan pemikiran kita, berpengaruh sama bekerja, berpengaruh sama semuanya, nggak boleh macam-macam. Ya. Illa kecuali izakana aliman biha. Berarti ada yang mengetahuinya, meliputnya seluruh bagian-bagian kulliyatiha, seluruhnya habis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, itu makanya saya buat begini. Setelah mengikuti terjemahan dan penjelasan ayat 28 surat Al-Baqarah ini, coba jawab pertanyaan berikut. Di awal surat Al-Baqarah ini terdapat 3 kelompok manusia menanggapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayat ini menjelaskan kelompok yang mana? Ayat 28-29, kelompok yang mana itu? Kelompok yang pertama. Benar. Yang pertama. Kalau kelompok pertama udah bagus. Sudah bagus. Ini kelompok yang bolong-olok. Kelompok yang bolong-olok. Yang bolong-olok. Kelompok Masa- 3 ya, Bang. Kelompok 3. Masalah dia lagi bumi lah dia segalanya alunya sadar. Kalau kelompok pertama lawan tuh. Lawan Apa dengan kelompok pertama? Kita tutup dulu, kita baca kelompok pertama. Alladzina yu'minu bil ghaib terus wa wa yuqimuna yuqimus salah shalah wa wa mimma mimma razaqnahum razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Terus apa lagi yang terakhir? wa bil Wabil akhirati akhirati yuqinun. Baru ditutup ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum atu. Ada pun yang 2 kelompok penjelasan, tapi kalau begini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatin tajri min, itu menjelaskan kelompok mana? kelompok 3. Pertama. Pertama. Kan itu. gembira. Iya. Wa basyiril ladzina. Jadi 286 ayat ini ya kita kunyah-kunyah. Begitu akhirnya mengertilah kita, mudah-mudahan ya. Sampai sini pelajaran kita berdoa. Allahumma faqihna wa 'allimna wal amil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya.